Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-102. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Bahkan ia sempat menduga bahwa gurunya ingin agar ia tidak berada di padepokan karena sesuatu sebab yang agaknya ada hubungannya dengan lepasnya Haryo Wisoko. Namun akhirnya Ki Waskita itu menjelaskan. Paksi, maaf jika ada kesan mencurigai ayahmu. Tetapi aku mempunyai dugaan bahwa ayahmu mempunyai hubungan dengan Haryo Wisoko. Jika Haryo Wisoko masih berada di dalam kota, maka ia tentu akan berpindah-pindah tempat. Meskipun para petugas sandi agaknya telah mengawasi seluruh kota dan bahkan semua jalan keluar, tetapi Haryo Wisoko adalah seorang yang sangat cerdik dan berilmu sangat tinggi. Aku mengerti, Guru, sahut Paksi Pamekasan kemudian. Mungkin pada suatu saat Haryo Wisoko bersembunyi di rumahku. Iya. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak menjadi ketakutan karena tugas itu. Tetapi jika hal itu benar, maka mungkin ia harus bertengkar dengan ayahnya. Mungkin karena ayahnya membantu Haryo Wisoko, tetapi mungkin pula karena dengan demikian ayahnya justru harus ditangkap. Agaknya Ki Waskita mengetahui kesulitan yang akan dihadapi oleh Paksi Pamekasan. Karena itu maka katanya, Paksi, kau hanya akan bertindak jika Haryo Wisoko ada di rumahmu. Usahakan untuk menangkapnya, meskipun Haryo Wisoko itu berilmu sangat tinggi. Tetapi semoga kau mampu mengimbangi ilmunya setelah kau berada di puncak kemampuanmu. Paksi Pamekasan tidak segera menjawab. Sebuah pertanyaan masih bergetar di dalam dadanya. Apa yang harus aku lakukan jika ayah berusaha mencegahnya? Namun Pangeran Benowo yang agaknya juga menangkap kegelisahan itu, tiba-tiba saja berkata, Aku ikut bersamamu, Paksi. Kita berdua akan melihat apakah Haryo Wisoko ada di rumahmu atau tidak. Ki Waskita termangu-mangu sejenak, sementara Ki Panengah berkata, Mungkin ada baiknya juga, Pangeran. Tetapi adalah aneh jika Paksi Pamekasan menginap di rumahnya, barang satu malam dan Pangeran juga menginap di rumahnya. Kenapa aneh? Rumah Tumenggung itu tidak terlalu jauh dari istana. Seharusnya Pangeran berada di istana, karena keadaan sebaliknya akan dapat terjadi. Justru karena Haryo Wisoko mengetahui Pangeran ada di rumah Paksi, maka Haryo Wisokolah yang menyergap Pangeran dengan membawa pengikut-pengikutnya yang sempat dikumpulkannya. Haryo Wisoko tentu tidak melupakan cincin yang ada pada Pangeran itu. Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Waskita berkata, kecuali jika keberadaan Pangeran Benowo di rumah Paksi diimbangi dengan kegiatan beberapa petugas sandi yang akan mengamati rumah itu. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk, katanya, aku dapat melakukannya. Nah, apalagi? Desis Pangeran Benowo. Agaknya memang boleh dicoba, Ayah, berkata Raden Sutowijoyo.
Jika saja kebetulan Paman Haryo Wisoko ada di rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada, tetapi jika Haryo Wisoko belum ada di sana, meskipun ia selalu berpindah-pindah tempat, ia tidak akan datang ke rumah Ki Tumenggung. Demikian Adimas Pangeran Benowo dan Paksi datang ke rumah itu. Kaki tangan Haryo Wisoko tentu sudah menyampaikannya kepadanya. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk, namun katanya, "Aku mengerti, tetapi ada baiknya malam nanti Paksi pulang. Sementara aku menyiapkan 2 atau 3 orang petugas sandi untuk mengawasi rumah itu secara khusus malam nanti." Akhirnya diketemukan satu kesepakatan bahwa malam nanti Paksi Pamekasan akan pulang. Tentu akan mengejutkan. Tetapi kepulangan Paksi Pamekasan itu adalah salah satu usaha untuk melihat apakah Haryo Wisoko berada di rumah itu tanpa menimbulkan gejolak keluar. Akibatnya akan berbeda jika sekelompok prajurit mengepung rumah itu dan dengan paksa mencari seseorang di dalamnya. Namun sebenarnya lah Paksi Pamekasan merasa sedih. Meskipun demikian ia tidak dapat mengelak bahwa ayahnya memang pantas dicurigai mempunyai hubungan dengan Haryo Wisoko. Bahkan Paksi Pamekasan sendiri hampir memastikan bahwa ayahnya memang salah seorang dari para pengikut Haryo Wisoko. Jika saja Haryo Wisoko tidak melarikan diri dan sempat diperiksa, maka salah seorang yang akan disebut namanya adalah ayahnya. Tetapi agaknya hati Haryo Wisoko benar-benar sekeras batu, sehingga mungkin tidak sebuah nama pun yang akan disebutnya. Ki Gede Pemanahan tidak terlalu lama berada di Padepokan. Setelah memberikan beberapa pesan serta memantapkan kesepakatan mereka, maka Ki Gede Pemanahan itu pun minta diri. "Sutowijoyo," berkata Ki Gede Pemanahan sebelum meninggalkan Padepokan, "mungkin kau juga akan menerima tugas khusus nanti jika Haryo Wisoko tidak segera tertangkap." "Baik ayah, aku siap melakukan apa saja." "Bahkan seisi Padepokan ini," berkata Ki Panengah kemudian. Ki Gede tersenyum, katanya, "Padepokan ini masih menghadapi tugas besarnya. Karena itu, Ki Panengah dan Ki Waskita tidak dapat meninggalkan Padepokan ini. Orang-orang yang tidak senang akan kehadiran Padepokan ini akan dapat mengganggunya, sebagaimana dilakukan oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal. Tetapi dalam keadaan yang khusus, segala sesuatunya akan dapat ditata sebaik-baiknya." "Terima kasih Ki Panengah. Mungkin pada suatu saat kami memang memerlukan bantuan Ki Panengah dan Ki Waskita." "Kami akan melakukan apa yang dapat kami lakukan," jawab Ki Waskita. Sejenak kemudian maka Ki Gede Pemanahan pun telah meninggalkan Padepokan di tepi hutan Jabung itu. Bersama beberapa orang pengawalnya, Ki Gede Pemanahan memacu kudanya menuju ke pintu gerbang kota Pajang. Perjalanan Ki Gede Pemanahan tidak mengalami hambatan apa-apa. Ketika Ki Gede Pemanahan singgah untuk menemui Ki Tumenggung Reksopati di barak pasukannya, Ki Tumenggung sudah berada di barak itu. "Pasukanku sudah siap untuk bergerak, siang atau malam, kapanpun juga, bahkan seandainya sekarang." "Terima kasih Ki Tumenggung," sahut Ki Gede Pemanahan. "Aku juga sudah menghubungi prajurit dari pasukan berkuda. Mereka pun akan siap kapan saja mereka mendapat perintah." "Aku harus menemukan persembunyian Haryo Wisoko lebih dahulu," sahut Ki Gede Pemanahan. "Tetapi aku sangat berterima kasih atas kesigapan pasukan Ki Tumenggung Reksopati. Kami menunggu perintah Ki Gede. Sementara itu, pasukan berkuda akan meningkatkan perondaan di dalam kota."
Terima kasih Ki Tumenggung, kami akan selalu berhubungan. Ki Gede pun kemudian meninggalkan Ki Tumenggung Reksopati dengan kesiagaannya. Ketika Ki Gede Pemanahan sampai di rumahnya, Ki Lurah Suropodo sudah menunggunya. Namun Ki Lurah itu masih belum membawa berita yang memberikan petunjuk jejak Haryo Wisoko. Para petugas sandi telah berada di segala sudut kota Ki Gede, tetapi tidak seorang pun yang melihat Haryo Wisoko. Beberapa orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan Haryo Wisoko telah diawasi dengan ketat. Tetapi bayangan Haryo Wisoko itu tidak dapat dilihat oleh para petugas sandi. Sementara itu, semua jalan keluar, semua pintu gerbang dan regol-regol butelan dinding kota juga sudah diawasi. Kita tidak tergesa-gesa Ki Lurah. Mungkin Haryo Wisoko bersembunyi di rumah seseorang, sehingga dengan demikian jejaknya seakan-akan telah hilang. Tetapi tentu saja kita tidak dapat memasuki setiap rumah yang kita curigai untuk memburu Haryo Wisoko. Beberapa orang akan merasa terganggu, sementara tidak ada bukti apapun yang dapat membuat orang itu dituduh mempunyai hubungan dengan Haryo Wisoko. Baiklah Ki Lurah, tetapi jangan berhenti berusaha. Kanjeng Sultan telah memerintahkan untuk menangkap Haryo Wisoko hidup atau mati. Kami mohon doa restu Ki Gede, tetapi sebenarnya lah dalam kota ini masih ada beberapa orang yang sebenarnya adalah pendukung kuat Haryo Wisoko yang bersedia memberikan perlindungan kepadanya. Itulah yang menyulitkan. Berita tentang larinya Haryo Wisoko tentu tidak akan dapat disembunyikan lagi. Berita itu tentu sudah tersebar sekarang ini. Karena itu, tidak ada salahnya jika hilangnya Haryo Wisoko justru kita beritahukan kepada penghuni kota ini, tetapi disertai dengan ancaman. Siapa yang menyembunyikan dan melindungi Haryo Wisoko akan mendapat hukuman yang sangat berat, bahkan mungkin hukuman mati. Berhati-hatilah. Pesan Ki Gede Pemanahan selanjutnya. Sementara itu kepada Ki Lurah Suropodo, Ki Gede juga memberitahukan kesepakatan yang telah dibuat di padepokan di pinggir hutan Jabung itu. Kau harus mengawasi bukan saja rumah itu, tetapi kemungkinan Haryo Wisoko menggerakkan orang-orangnya yang sempat dihubungi untuk menangkap Pangeran Benowo. Ki Lurah Suropodo mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah Ki Gede, kami akan melakukan tugas kami sebaik-baiknya." Hari itu memang terasa tegang bagi Ki Gede Pemanahan dan beberapa orang pemimpin Pajang. Kanjeng Sultan sendiri lebih banyak dicekam oleh perasaan kecewanya karena Sekar Sari meninggalkannya. Justru pada saat jantung Kanjeng Sultan sedang dibakar oleh gairah yang menyala-nyala. Sementara itu, pengamanan di istana pun telah ditingkatkan. Mungkin saja Haryo Wisoko berusaha memasuki istana dan membunuh Kanjeng Sultan selagi Kanjeng Sultan sedang tidur. Tetapi jika Haryo Wisoko itu datang ke bilik Kanjeng Sultan yang sedang terjaga, maka Haryo Wisoko tidak akan berhasil membunuhnya karena Kanjeng Sultan memiliki ilmu yang sangat tinggi yang hampir tidak ada bandingnya. Ketika matahari menjadi semakin rendah di belahan langit sebelah barat, maka Ki Gede Pemanahan pun menjadi semakin berdebar-debar. Malam itu Paksi Pamekasan akan pulang disertai oleh Pangeran Benowo. Tentu akan terasa aneh oleh keluarga Ki Tumenggung Sarpabiwada. Tetapi mungkin Ki Tumenggung pun sudah tahu maksud kedatangan Paksi. Dan bahkan Ki Tumenggung pun mungkin tahu pula bahwa itu bukan rencana Paksi Pamekasan sendiri untuk pulang menengok keluarganya. Dalam pada itu, ketika matahari pun tenggelam,
Maka Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo telah bersiap-siap untuk meninggalkan padepokannya di pinggir hutan Jabung, memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Paksi Pamekasan akan pulang disertai oleh Pangeran Benowo. "Berhati-hatilah di jalan," pesan Ki Waskita. "Iya Guru," jawab Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo serentak. "Kalian tahu bahwa Haryo Wisoko adalah seorang yang berilmu sangat tinggi." "Iya Guru," sahut Paksi Pamekasan. Keduanya pun kemudian telah minta diri pula kepada Raden Sutawijoyo, kepada Ki Kriyadama, dan kepada para cantrik lainnya, serta pemimpin prajurit Pajang yang ada di hutan Jabung untuk membantu membangun padepokan itu. "Apakah tidak memerlukan pengawal?" bertanya pemimpin prajurit yang bertugas di hutan Jabung itu. Pangeran Benowo menggeleng. Katanya, "Kami akan berpacu kencang sekali, sehingga kami hanya memerlukan waktu yang pendek untuk sampai ke pintu gerbang kota Pajang." Namun Ki Waskita pun berkata, "Demikian pangeran memasuki pintu gerbang kota, maka pangeran harus menjadi lebih berhati-hati." Pangeran Benowo mengerutkan dahinya, sementara Ki Waskita pun berkata selanjutnya, "Kemungkinan besar Haryo Wisoko masih berada di dalam kota." Sejenak kemudian kedua orang itu pun segera berpacu meninggalkan hutan Jabung. Gelapnya malam tidak banyak mengganggu perjalanan mereka. Ketajaman penglihatan mereka mampu menembus kegelapan memperhatikan jalan yang akan mereka lalui. Mereka memang tidak mengalami hambatan di perjalanan yang tidak terlalu lama itu. Namun seperti pesan Ki Waskita, demikian mereka memasuki kota yang sudah menjadi sepi. Mereka menjadi semakin berhati-hati. Keduanya sudah tidak memacu kuda mereka lagi. Berlari-lari kecil kedua ekor kuda itu membawa penunggangnya ke rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada. "Guru memang menghendaki kita sampai di rumahmu malam hari," berkata Pangeran Benowo. "Iya, jika Haryo Wisoko memang bersembunyi di sana, ia tentu sudah tidur atau berbincang dengan ayah, atau bersembunyi di dalam bilik, sehingga kesempatan untuk lari menjadi sempit. Mudah-mudahan kita menemukannya. Tetapi hamba akan mengalami kesulitan berhadapan dengan ayah. Hamba justru berharap agar Haryo Wisoko tidak berada di rumahku." "Aku mengerti, Paksi." Keduanya pun kemudian terdiam. Untuk beberapa saat mereka tidak berbicara. Malam menjadi semakin dalam. Di langit bintang terhampar sampai ke cakrawala. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang cahayanya terang berkilat-kilat, ada yang buram tanpa berkedip. Ketika keduanya sampai di regol halaman, maka keduanya pun segera meloncat turun. Keduanya menuntun kuda mereka memasuki regol halaman. Keduanya berdiri termangu-mangu beberapa saat di belakang pintu regol yang telah ditutup kembali. Nyala lampu minyak di pendopo nampak redup seperti biasanya. Semuanya nampak wajar. Tidak ada sesuatu yang berubah. Tidak pula terasa adanya kelainan apa-apa. Paksi Pamekasan menarik nafas panjang. Ia memang berharap bahwa Haryo Wisoko itu tidak berada di rumahnya. Beberapa saat kemudian, keduanya telah menuntun kudanya dan mengikatnya di patok di samping pendopo. Paksi Pamekasan memandang Pangeran Benowo sekilas, namun kemudian Paksi Pamekasan pun melangkah ke pintu seketeng. Tetapi pintu seketeng itu nampaknya diselarak dari dalam, sehingga Paksi Pamekasan tidak dapat membukanya dari luar. "Hamba akan mengetuk pintu peringkitan," berkata Paksi Pamekasan. "Bagaimana dengan pintu seketeng yang lain?"
Bertanya Pangeran Benowo. Pintu seketeng ini memang selalu diselarak kedua-duanya, Pangeran. Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Katanya, terserahlah kepadamu. Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian telah melangkah naik ke pendopo sambil berdesis. Marilah, Pangeran. Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo berdiri dengan ragu-ragu di pendopo pintu Pringgitan. Namun kemudian Paksi Pamekasan pun telah mengetuk pintu itu perlahan-lahan. Tetapi rumah itu terasa sangat sepi. Tidak ada yang menyahut ketukan pintu Paksi Pamekasan, sehingga Paksi Pamekasan pun mengetuk pintu semakin keras. Baru kemudian terdengar suara di ruang dalam, berbisik-bisik. Namun kemudian terdengar seseorang bertanya, "Siapa di luar?" Paksi Pamekasan mengenal suara itu, suara ayahnya. Dengan agak ragu Paksi Pamekasan pun menyahut, "Aku Paksi, Ayah." "Paksi?" Terdengar suara perempuan. Paksi Pamekasan pun mengenalnya dengan baik. Agaknya ibunya pun telah terbangun oleh ketukan pintu itu. "Ya, Ibu." Namun terdengar suara ayahnya pula. "Jangan dibuka, malam telah larut." "Tetapi itu suara Paksi. Untuk apa ia pulang malam-malam begini?" "Bukankah kita dapat bertanya kepadanya?" "Aku tidak dapat menerima kedatangannya malam-malam begini." "Tetapi ia pulang ke rumahnya sendiri." "Aku tidak peduli, ia harus pergi." "Kakang." "Jangan cengeng, anak ini sudah tidak mengenal lagi unggah-ungguh. Hampir tengah malam enak saja ia datang." "Ia datang ke rumahnya sendiri, Kakang. Apakah salahnya?" "Tidak." Lalu terdengar suara ayah Paksi Pamekasan mengeras. "Pergilah, datang esok sesudah matahari terbit, atau tunggulah di pendopo. Aku tidak akan membuka pintu." "Aku Paksi, Ayah. Kenapa aku tidak pantas untuk pulang malam ini?" Terdengar suara ayah Paksi di dalam. "Jangan buka pintu." "Aku akan membuka pintu." "Tidak." Ketika Paksi Pamekasan memasuki regol halaman rumah itu, ia masih berharap bahwa Haryo Wisoko tidak berada di rumahnya. Tetapi sikap ayahnya itu sangat mencurigakan baginya. Ia bahkan menduga bahwa Haryo Wisoko benar-benar berada di rumahnya, sehingga ayahnya tidak dapat menerimanya. Paksi Pamekasan adalah seorang anak yang patuh sejak anak-anak. Perintah ayahnya selalu dilakukannya. Tetapi sejak ayahnya mencoba memaksanya untuk berguru kepada sebuah perguruan yang diwakili oleh Ki Sempurwangi, Paksi Pamekasan bergejolak. Sikap ayahnya memang sangat menyakitkan. Kenapa ia tidak boleh masuk ke dalam rumahnya sendiri hanya karena ia datang terlalu malam? Padahal ayahnya tahu bahwa ia berada di sebuah padepokan di pinggir hutan Jabung. Dalam ketegangan itu, Pangeran Benowo telah memberi isyarat kepada Paksi Pamekasan untuk mengiyakan saja perintah ayahnya, sementara Pangeran Benowo akan pergi ke belakang rumah. Jika Haryo Wisoko ada di rumah itu, ia tentu akan pergi lewat pintu belakang. Agaknya Paksi Pamekasan tanggap akan isyarat Pangeran Benowo. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun kemudian berkata, "Baiklah Ayah, jika aku harus menunggu sampai esok, biarlah aku menunggu di pendopo." "Kasihan anak itu," terdengar suara ibunya. "Anak itu sudah tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi. Aku membencinya." "Ia patuh kepadamu. Ia melakukan semua perintahmu.
bahkan pergi mencari sesuatu yang ia tidak tahu. Bahkan ia dapat berhasil. Ia pulang dengan membawa benda yang kau inginkan. Tetapi anak itu membawa sial. Tidak, ia anak baik. Sudahlah ibu, berkata Paksi Pamekasan dari luar pintu. Aku akan tidur di sini. Di Pringgitan terdapat sehelai tikar pandan yang tebal. Di Padepokan aku pun tidur di sembarang tempat. Paksi Pamekasan mendengar isak tangis di ruang dalam. Ia tahu ibunya tentu menangis. Tetapi Paksi Pamekasan itu pun kemudian duduk di atas tikar pandan di Pringgitan. Sementara itu Pangeran Benowo telah pergi ke halaman belakang. Ia tidak meloncati seketeng dan masuk ke longkangan, tetapi gandok kanan. Sejenak kemudian suasana pun menjadi tenang. Tidak terdengar suara apa-apa lagi. Namun dengan sabar Pangeran Benowo berjongkok di antara pepohonan perdu di halaman belakang. Dalam pada itu Paksi Pamekasan terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara ayahnya bertanya dari dalam. Paksi, apakah kau masih berada di Pringgitan? Paksi Pamekasan memang curiga terhadap pertanyaan itu, namun ia pun menyahut. Masih ayah, aku masih berada di Pringgitan. Ayahnya pun terdiam. Paksi Pamekasan tidak mendengar pertanyaan apa-apa lagi. Tangis ibunya pun tidak didengarnya lagi. Namun Paksi Pamekasan sempat bertanya di dalam hatinya, apakah adik-adiknya tidak terbangun oleh suara-suara gaduh di ruang dalam itu. Pertanyaan ayahnya itu agaknya sekedar untuk mengetahui apakah Paksi Pamekasan masih berada di Pringgitan atau tidak. Pertanyaan itu tentu bukannya tanpa maksud. Tetapi Paksi Pamekasan justru tidak beringsut dari tempatnya. Ia masih saja duduk bersandar dinding papan yang memisahkan Pringgitan dan ruang dalam. Telinga Paksi Pamekasan yang tajam telah mendengar desir langkah kaki di belakang dinding. Ia tahu seseorang berdiri di belakang dinding itu. Karena itu, Paksi Pamekasan justru sengaja memperdengarkan tarikan nafasnya yang panjang-panjang seperti orang kelelahan. Mudah-mudahan kuda-kuda itu tidak gaduh, sehingga orang yang berada di dalam tidak tahu bahwa ada 2 ekor kuda di halaman. Sejenak kemudian Paksi Pamekasan pun mendengar langkah menjauh di belakang dinding. Paksi Pamekasan pun tahu bahwa orang yang meyakinkan kehadirannya di pendopo itu telah beranjak pergi. Namun dengan demikian Paksi Pamekasan pun justru bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kecurigaannya justru menjadi semakin besar bahwa ada seseorang yang bersembunyi di rumahnya yang tidak boleh diketahuinya. Kemungkinan terbesar orang itu adalah Haryo Wisoko. Beberapa saat Paksi Pamekasan menunggu sebagaimana Pangeran Benowo juga menunggu. Hampir saja Pangeran Benowo kehabisan kesabaran. Namun tiba-tiba saja ia melihat pintu dapur yang menghadap ke halaman belakang terbuka. Seorang laki-laki dengan hati-hati melangkah keluar pintu. Laki-laki itu menebarkan pandangan matanya ke sekelilingnya, namun ia tidak melihat sesuatu. Aku minta diri, desis laki-laki itu kepada seseorang yang masih berdiri di dapur. Berhati-hatilah. Aku akan mengurus kelinci-kelinci itu. Ia tidak akan pernah keluar lagi dari rumah ini. Besok biarlah 2 orangku menjemputnya, berkata laki-laki itu. Pangeran Benowo segera mengenal laki-laki itu. Orang itulah Haryo Wisoko yang bersembunyi di rumah Ki Tumenggung Sarpawiwada.
Karena itu, maka Pangeran Benowo pun segera mempersiapkan diri. Ia tidak membawa senjata yang paling sesuai dengan tangannya, tombak pendeknya, tetapi ia membawa sepasang pisau belati yang dibawanya mengembara. Jika diperlukan, maka senjata itu akan dapat membantunya. Beberapa saat Pangeran Benowo menunggu. Jika Haryo Wisoko meninggalkan pintu dapur itu, maka Pangeran Benowo akan segera menyergapnya. Meskipun Haryo Wisoko memiliki ilmu yang sangat tinggi, namun tingkat ilmu Pangeran Benowo pun seakan-akan tidak terbatas. Namun dalam pada itu, Pangeran Benowo pun menjadi berdebar-debar. Ternyata firasat Haryo Wisoko pun sangat tajam. Kehadiran Pangeran Benowo di halaman belakang itu seolah-olah dapat diketahuinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.